Halo guys, welcome back lagi bersama saya di sini, dan hari ini saya pengen sedikit memberikan masukan lagi. Jadi di channel WANYT ini tuh saya memang khusus membagikan beberapa masukan, saran atau trik ataupun tutorial settingan apapun itu akan saya buat di dalam channel ini, dan saya akan coba-coba konsisten karena sorry ya kalau memang videonya itu nggak bisa setiap hari, karena memang saya tuh ngurusnya bukan satu channel, saya ngurusnya banyak channel, dan channel-channel itu juga lagi berkembang juga, jadi waktunya agak sedikit eh, susah untuk ngaturnya. Oke, jadi di sini guys, untuk hari ini saya akan sedikit membahas masalah mungkin ya di sini ada sebagian teman-teman yang mungkin sudah setahun, 2 tahun dalam dunia YouTube dan sudah merasakan gimana susahnya, senengnya ya nge-YouTube itu. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas lebih detail masalah problem-problem atau masalah-masalah yang dihadapi sama YouTuber baru ataupun YouTuber lama. Langsung aja kita bahas. Oke, jadi pertama, mungkin kita bahas dulu untuk problem ya. Untuk YouTuber baru, problemnya itu adalah mereka akan lebih bingung atau pusing menentukan konten seperti apa, konsep seperti apa yang akan mereka pakai untuk kayak gue mau nge-YouTube nih, tapi gue mesti mulai dari mana? Sedangkan si YouTuber baru ini yang mau masuk ke dalam YouTube, dia itu terlalu banyak mengcompare. Dia terlalu banyak memikirkan, kalau saya buat ini, maju nggak ya? Saya buat ini, rame nggak ya? Jauhkan dulu, blok dulu pikiran, rame atau maju. Kalian cukup tentukan konsep yang mau kalian kontenin. Contoh kayak saya mau ngegame Mobile Legend. Ya udah, ambil handphone, rekam, buat, upload. Untuk masalah thumbnail sama SEO-nya itu kalian pelajari setelah itu. Yang jelas kalian ambil step forward-nya dulu. Ya, ambil step untuk maju dulu, upload aja dulu, thumbnail biar YouTube yang ngasih dulu, nggak apa-apa. Tanpa kalian buat thumbnail pun sebenarnya video itu bisa naik. Kuncinya adalah SEO-nya juga, termasuk salah satu kunci paling kuat untuk bisa memajukan channel kamu atau enggaknya gitu. Jadi untuk YouTuber baru nih ya, kalian buatlah konsep yang kalian mau, jangan pikirkan bahwa itu nanti saya buat itu bakal ada penonton atau tidak. Nggak usah. Karena YouTube itu tuh peduli dengan peduli dengan kreativitas yang kalian buat di dalam YouTube, yang kalian upload itu dengan usaha sendiri ya, original video 100% dari kalian yang buat sendiri. Kalau memang bagus, YouTube tetap akan memberikan rekomendasi walaupun tidak ada penonton. Jadi gini, kamu upload, YouTube akan melihat video yang kamu upload, dan mereka itu akan melihat, oh ini niche-nya game, saya akan taruh di game, saya akan taruh di orang-orang yang mencari kriteria-kriteria game yang mereka cari, yaitu Mobile Legends. Entah itu mungkin kalian bikin tutorial build hero atau cara main hero atau apapun itu untuk konsep videonya. Nah, YouTube akan ngasih rekomendasi, semua tergantung penonton. Makanya gini, upload, setelah itu YouTube akan melihat video kamu, setelah itu dia naruh rekomendasi, yaitu CTR-nya. Pas dia penayangan, ya, yang dilihat sama penonton itu adalah thumbnail judul yang menarik. Thumbnail judul itu akan membuat orang menilai bahwa penasaran atau tidaknya, pengen atau tidaknya. Jadi penting banget buat kalian untuk pelajari thumbnail, judul, SEO, sinergi. Jadi sebenarnya ini tuh satu ruang lingkup yang harus kalian pelajari benar-benar. Dan bagi seorang YouTuber, yang harus dipegang itu adalah SEO-nya. Ya, pada saat ya sudah jelas konsep itu udah paling pasti, cuman konsep itu gampang sekali untuk didapat.
Video itu gampang sekali untuk dibuat, upload juga gampang. Sekarang settingan SEO-nya. Biar bagaimana cara kita memaksimalkan rekomendasi yang dikasih sama YouTube. YouTube ngasih rekomendasi, dia plek kasih naikkan penayangan. Misalnya dikasih penayangan 500. Dari 500 ini kalau misalnya thumbnail kamu bagus, judul kamu bagus, ada clickbaitnya sedikit, video pas orang nonton enak, CTR-nya banyak, otomatis akan melejit tanpa rekomendasi lagi. Otomatis masuk. Itu guys, ya. Jadi sangat harus diperhatikan itu adalah SEO, judul thumbnail itu harus sinergi. Ya. Nah, untuk YouTuber lama yang mungkin ya, ini problem juga nih. Tapi sebelum kita masuk ke problem untuk YouTuber lama, ya ada baiknya kalian like video ini jika kalian suka dan bermanfaat, dan subscribe channel ini guys. Oke. Jadi YouTuber lama yang banyak saya temui, saya kan banyak teman-teman yang kayak baru mulai juga nge-YouTube, katanya, ini ada teman saya katanya sudah nge-YouTube hampir 3 tahun lebih. Terus di awal-awal dia nge-YouTube memang tidak ada penonton seperti biasa lah, kayak mulai-mulai gitu. Setahun setelah itu ada beberapa videonya yang meledak view-nya. Entah itu dari short, entah itu dari video panjang. Nah, setelah itu kayaknya sih dia memang sudah pernah mempelajari juga. Jadi dia mendalami video yang meledak. Nah, itu kuncinya. Kalian boleh membuat channel mix ya. Channel niche-nya itu mix ya. Mix itu campur-campur. Game, hiburan, vlog, atau apapun itu. Campur. Nah, jika ada salah satu video yang meledak view-nya, coba untuk fokus ke niche itu. Contoh, kalau misalnya ada game yang meledak, lu fokus ke game. Ada kontennya yang mukbang meledak, lu mukbang gitu. Nah, jadi kalian harus ikutin apa yang disuka dan penonton di channel kamu. Itu mix untuk di awal ya. Di awal doang nih boleh nih ya. Jangan nanti setelah meledak kau mix juga lagi, hancur nanti. Ya. Jadi tapi garis bawah, saya tidak mengatakan channel mix itu tidak bagus. Ya. Channel mix itu bagus, cuman kurang bisa mengangkat kurang ya. Jadi sebisa mungkin fokus satu niche ya. Oke. Jadi setelah dia bilang ada satu video yang naik, ya akhirnya dia fokus ke situ. Dan berjalan setelah setahun 2 tahun, itu view-nya naik. Jadi grafiknya tuh gini, turun. Setelah 3 tahun berjalan, view-nya pun anjlok. Kenapa bang bisa begitu? Jawabannya begini. Jadi saya tanya dulu nih, konsepnya apa di channelnya itu? Konsepnya itu adalah game. Waktu itu game PUBG dia mulainya. Ya, setelah game PUBG itu kan memang waktu 2021, 2022 PUBG itu masih sangat bagus sekali view-nya. Ya, Free Fire, PUBG itu bagus banget view-nya. Nah, akhirnya dia live konten, saya lihat channelnya itu berkembang dengan bagus, penontonnya 100 ribuan ya. Nah, kenapa bisa turun? Pertama, kita pada saat waktu kita mulai, di eranya game itu memang lagi ramenya, itu penonton akan lebih cenderung menonton konten PUBG pada saat itu karena memang lagi vibe-nya bagus. Nah, yang harus kalian ingat adalah itu tidak akan bertahan karena generasi akan berganti. Penonton yang dulunya nonton kamu itu akan makin besar. Yang dulunya mungkin nonton kamu itu masih SMA. Tapi setelah setahun berlalu, dia tamat, dia kuliah, kesibukan yang membuat dia tidak punya waktu lagi untuk menonton. Akhirnya, penonton kita yang sebelumnya selalu mendapatkan notifikasi, selalu nonton pada saat lu awal upload video, itu akan menurun. Karena kesibukan mereka tidak bisa selalu on time nonton kamu. Mungkin dia bakal nonton, tapi tidak pertama kamu upload. Karena goals hitnya itu adalah jika kamu pertama upload video dan penontonnya juga langsung naik dari notifikasi, maka video itu akan gampang banget dapat rekomendasi. Di awal-awal itu adalah hit point-nya. Jadi kalau bisa kalian usahakan di awal-awal itu memang harus ada ya nge-share ke komunitas atau apapun biar bisa dapat penonton yang masuk dalam kategori biar bisa cepat dapat rekomendasinya. Itu guys ya. Tapi ingat, jangan lakukan tonton video sendiri dengan berbagai cara, ya kan?
Ingat ya, itu sangat tidak direkomendasikan oleh YouTube. Kalau misalnya kalian lakukan itu sampai sekarang, mendingan kalian stop ya. Itu hanya boleh dilakukan, tidak boleh sering-sering, boleh sekali-sekali tapi jangan sering. Oke. Datu, setelah saya cek channelnya, jadi saya ngasih sedikit saran untuk dia. Karena sekarang kan PUBG memang sudah nggak begitu rame, ya kan? Ada 2 saran yang saya kasih. Pertama, mungkin dia bisa ganti kategori game lain, mungkin FPS kan banyak, bukan hanya PUBG aja, ya kan? Nah, dia boleh coba mencari opsi-opsi yang kayak dia kembali lagi membuat video niche yang mix ya, tapi masih dengan game FPS, ya berbagai jenis game FPS. Nah, lihat di manakah yang akan lebih vibe-nya. Mungkin dia bisa searching di YouTube untuk kata kunci yang mungkin banyak orang cari game FPS. Itu salah satu riset yang harus kalian lakukan kalau memang stuck ya. Yang kedua, perbanyak akun media sosial. Jadi kayak Facebook, TikTok, apalah, pokoknya kayak snack video. Nah, itu kalian buat, terus officialnya kalian taruh, singlenya itu adalah YouTube. Jadi di TikTok kalian upload video, di Snack kalian upload video, di Facebook kalian upload video, tapi hit point-nya arahan mereka ke YouTube. Karena sekarang TikTok gampang banget untuk bisa dapetin penonton. Nah, di TikTok kan kita bisa taruh source-nya kita, ya kan? Untuk video panjang atau untuk full video, full screen, kalian bisa langsung tonton di YouTube saya. Atau live streaming double stream, TikTok sama YouTube. Itu sangat bagus sekali untuk memancing penonton yang fresh masuk lagi gitu. Mungkin yang selama ini nggak kenal sama kamu, generasi-generasi yang baru masuk SMP, SMA, yang belum tahu dengan kamu, mungkin akan menggantikan generasi yang lama menjadi generasi yang baru yang akan menonton kamu kembali. Dan memang itu tidak didapatkan secara gampang, tapi usaha tidak mengkhianati hasil, guys. Kalau kalian benar-benar konsisten, kalian berupaya dengan berusaha dengan kuat tenaga untuk gimana caranya saya bisa balikin lagi view saya. Yaitu ada 2 tadi. Yang pertama, ganti konsep gamenya, tetap masih di FPS tapi ganti model-model gamenya. Kedua, itu kalian harus rajin-rajin untuk mempromosikan YouTube kamu di media sosial lain. Karena itu salah satu pejakan atau tumpangan kalian bisa mendapatkan view yang lebih fresh lagi. Jadi jangan 100% berharap ke YouTube saja. Kalian bisa pakai media sosial lain untuk bisa membantu naikkan penonton itu kembali. Ya guys ya. Jadi itu saran saya untuk di video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen saya, mungkin ada yang mau kalian tanyakan, yang gampang aja dulu. Ada yang mungkin mau kalian tanyakan, coba saya mau tahu, mungkin ada penasaran seperti apa, mau kayak mana nanya, silahkan tinggalkan kolom komentar guys. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Saya Wan mau pamit, sampai jumpa lagi.